kembali saudara warga kerajaan. Kita belajar hikmat dari musim gugur. Di negara 4 musim dan juga di Israel ada 2 macam hujan. Hujan musim semi dan hujan musim gugur. Hujan musim gugur itu justru untuk menumbuhkan tanaman itu sepenuhnya jadi matang. Dan hujan musim gugur itu gambaran another revival yang akan kita alami. Firman Allah mengatakan seorang petani akan sabar menanti the precious fruit. Ingat, saya ajarkan pada saudara sesuai dengan firman Tuhan adalah to be fruitful, untuk berbuah, bukan sukses. Dunia mencari sukses karena itu banyak orang jadi pusing. Apa mereka banggakan? Income mereka, aktif maupun pasif income-nya hilang semua. Dan mereka kira bahwa nilai mereka turun. Tidak. Your net worth is not your self worth. Ya, karena itu kita sedang dibentuk oleh Tuhan dari manusia jasmani meningkat jadi manusia rohani. Dan manusia rohani saudaraku adalah aslinya kita. Timotius Arifin bukan yang Anda lihat dari luar ini. Meskipun my body is the temple of the Holy Spirit, yaitu firman tidak mengatakan hatimu loh. Meskipun Roh Kudus tinggal di sana, tubuhmu adalah bait daripada Roh Kudus. Salah satu akibat yang baik daripada Corona Academy ini, saya jadi memelihara tubuh saya lebih baik. Dulu dosa saya mager, malas gerak. Sekarang pagi udah jalan, olahraga, makan makanan yang lebih sehat, hidup teratur, tidurnya cukup. Dan sungguh-sungguh saya belum pernah sehat seperti sekarang. Banyak orang berkata, Pak, Bapak ini hampir 70 tahun, tapi kok tetap semangat. Saya percaya firman Tuhan bilang apa itu tadi? Kesabaran. Seperti saya akui di hadapan saudara, saya ini paling kurang sabar menurut istri saya. Tapi sekarang sudah agak lumayan katanya. Passive, doing nothing. Bayangkan saudaraku. Tetapi kalau kita berpikir seperti petani, kita sabar menunggu apa? The precious fruit. Dan sabar menunggu sampai hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kita menunggu pergerakan Tuhan. Kita menunggu revival daripada Tuhan. Pemulihan itu datang daripada Tuhan saudaraku. Tanah itu kelihatannya tidak menghasilkan apa-apa. Pohon-pohon berguguran, daun-daun jatuh. Tetapi saya kabarkan pada saudara, ketika kita menantikan Tuhan, tidak akan sia-sia saudara. Dan firman Tuhan mengatakan petani yang sabar akan memperoleh hasil yang luar biasa. Banyak orang gagal dalam hidup ini karena apa? Tidak sabar. Bayangkan wanita pertama Hawa. Dia melahirkan anak. Dan tidak ada wanita yang pernah melahirkan kan. Dan dia bilang sampai kapan Tuhan? Dia belum tahu harus 9 bulan 10 hari. 280 hari. Dia nggak tahu. Tetapi misalnya dia berkata, bosan, mengandung di bosan. Apa terjadi keguguran? Banyak orang mengalami keguguran. Tidak sabar menunggu sampai buah itu menjadi matang. Percayalah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan to know about everything about our life. Dan He reign over our life. Jangan khawatir saudaraku. Karena itu nikmatilah. Dan segala ujian ini hanya membuat kita lebih matang. Jangan lupa. Kesabaran, ketekunan, dan ketahanan harus ada dalam hidup kita. God bless you, warga kerajaan. Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa hari yang luar biasa yang Tuhan berikan buat setiap kita. Untuk kita sama-sama menikmati kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita pastikan bersama pagi hari ini dimanapun Anda berada, baik di rumah mungkin dimanapun, kita memberikan hati kita, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Satu yang Tuhan minta dalam hidup kita adalah ucapan syukur kita yang mau menyenangkan hati Tuhan. Mari dengan bibir mulut kita, dengan hati kita, dengan seluruh keberadaan kita, dengan keadaan kita, kita mau katakan Tuhan, Engkau Bapa yang baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yesus. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang
yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari sama-sama kita lari, kita katakan bersama. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu, yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Katakan oh Yesus, oh Yesusku, sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari lebih lagi sama-sama katakan. Dengan apa ku membalas cintamu yang ku terima darimu. Dengan apa ku dengan apa ku membalas cintamu? Serukan katakan oh Yesus, sama-sama ku bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, selalu Tuhan selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari jemaat Tuhan katakan, ku mau selalu bersyukur. Katakan kami mau bersyukur Tuhan. Amin. Tuhan Engkau Allah yang setia bagi setiap kami. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Amin. Haleluya. Jesus. Sekali lagi jemaat Tuhan lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Kami selalu bersyukur. Kau selalu menopang sepanjang hidup kami. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Saudara kita sama-sama kita bagi berdiri. Katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan yang setia, ku mau selalu
Mari bersyukur bagi Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan bagi semua saudara-saudara. Syaralah Bapa. Engkau Tuhan yang terhebat bagi kami Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib. Maka jiwa ku pun memujimu. Mari sama-sama katakan, ajaib Engkau Tuhan. Katakan sungguh besar Kau Tuhan.
Mari kita berdoa bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu hari ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami meminta fresh anointing mengalir atas hidup kami semuanya. Sehingga kami percaya menit-menit ke depan adalah menit-menit Allah hadir di tengah-tengah kami. Yang kedua adalah menit-menit di mana mujizat Allah dinyatakan. Dan kami percaya dalam segala perkara hari ini nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus yang siap diberkati oleh Tuhan dan siap mengalami mujizat Allah. Mari katakan sama-sama, amin. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan saudara di acara yang sangat luar biasa ini. Saudaraku, doa saya tetap sama sebagai hamba Allah. Jemaat dimanapun saudara berada, para pemirsa dimanapun saudara berada. Yang pertama doa saya, saudara tetap dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Karena saya percaya perlindungan kuasa darah Yesus sempurna, sanggup melindungi saudara dari virus apapun. Yang kedua, saya percaya perlindungan kuasa darah Yesus sempurna melindungi saudara dari segala penyakit sampar yang terkutuk. Tetapi yang kedua, saudaraku, saudara tetap diberkati berlimpah-limpah di tengah-tengahnya pandemi corona. Saudara diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah dan saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, 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 amin. Haleluya. Saya bangga dengan setiap saudara. Karena kami akan mengadakan bakti sosial di 3 tempat, 3 titik yang berbeda. Dan salah satunya adalah korban kebakaran. Yang kedua adalah mereka yang memang membutuhkan, saudaraku. Terima kasih untuk uluran tangan saudara. Jemaat Tuhan yang ciamik luar biasa. Dan apa yang Anda tabur adalah benih. Dan benih itu akan berbuah lebat. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap kita berada dalam tema yang sama 3 minggu berturut-turut. Di minggu yang pertama kita membahas tentang sekedar untuk mengingatkan setiap saudara, yaitu apa yang disebut dengan what is life? Apakah hidup ini? Di minggu yang pertama kita membahas what is life? Apakah hidup ini? Yang pertama saya bagikan buat saudara adalah life is a journey. Hidup adalah sebuah perjalanan. Katakan sama-sama, perjalanan. Saudaraku, hidup kita ibarat gambaran seperti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan kita bisa belajar apa? Yang pertama kita bisa belajar mengenal Tuhan lebih dalam. Di minggu yang pertama saya singgung buat saudara bahwa mengenal Tuhan yang pertama, saudara kata epiginosko, mengenal Tuhan yang pertama lewat intimacy with God, lewat penyembahan saudara. Tetapi yang kedua, kita mengenal Tuhan lewat persoalan yang kita alami, kita bisa mengenal Tuhan. Tapi yang kedua, kita bisa belajar bangkit dari sebuah kegagalan. Sekalipun ada lagu berkata, gagal dan gagal lagi. Saudaraku, kita belajar dari kegagalan kita, saudaraku. Seorang penulis buku namanya Billy Lim dari Malaysia, dia berkata bahwa seorang bayi yang lahir hingga sampai mahir berjalan dengan baik, dia memerlukan 240 ngalami jatuh, saudaraku. Minimal 240 jatuh. Artinya saudaraku, dan dia bisa berjalan dengan sempurna. Saudaraku, jangan pernah khawatir. Kalau saya dan saudara sedang mengalami kejatuhan, jatuh bangun aku mengejarmu. Mengalami jatuh bangun dalam kehidupan rohani saudara. Ada kabar baik buat setiap kita. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah dekat dengan orang yang gagal. Katakan sama-sama, Allah dekat dengan orang yang gagal. Tapi yang kedua, mujizat Allah dekat dengan orang yang mau bangkit dari kegagalan. Amin, 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 amin. Jadi artinya tidak peduli berapa kali saya dan saudara jatuh, saudara berada yang terperosok jurang yang paling dalam sekalipun, Tuhan dekat dengan orang yang jatuh. Tetapi yang menarik kembali yang kedua adalah Tuhan, mujizat Tuhan dekat dan akan terjadi bagi saudara yang mau bangkit dari sebuah kegagalan. Bersukacitalah dimanapun saudara berada, apalagi sedang mengalami kegagalan, karena mujizat Allah dekat dengan saudara. Dan hari ini yang ketiga, yang terakhir di What is Life, apakah hidup ini, kita akan membahas yang ketiga, yaitu Life is a victory. Hidup adalah sebuah kemenangan. Katakan sama-sama, kemenangan.
Ada banyak orang mungkin komplain ketika saya berkata bahwa hidup adalah sebuah kemenangan. Wah, kenapa? Mungkin sudah berkata, Pak, sepanjang hidup saya mengalami kalah. Pak, saya mengalami begitu banyak persoalan. Pak, saya mengalami berbagai macam hal dalam hidup ini. Dan saya selama menjadi orang Kristen, saya tidak mengalami sesuatu yang Pak seperti sampaikan. Saudaraku, saya mau katakan buat saudara, bahwa hidup Kristen kita, hidup kita tidak didesain untuk kalah. Hidup kita tidak desain untuk terpuruk, dengar baik. Hidup kita tidak desain untuk gagal. Hidup kita tidak desain untuk sial. Mungkin sebagian orang berkata, Pak, yang namanya nasib seperti ini. Pak, bro, sis, jang, saya ini ditakdirkan memang menderita susah. Saya ditakdirkan sakit. One day, satu saat saya berdoa untuk orang di Surabaya. Dan ketika sakit sudah berobat di China dan semuanya Singapura. Dia bilang, mungkin saya, Pak, ditakdirkan untuk sakit. Dengar baik Bapak Ibu Saudaraku. Kita orang Kristen tidak percaya nasib atau takdir. Yang setuju katakan amin. Kenapa saudaraku? Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang disebut dengan master plan. Yang disebut dengan master plan of prosperity. Amin, 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 amin. Rencana kemakmuran rohani, jiwani, dan badani. Jadi jangan percaya nasib saudaraku. Maaf kata, apalagi saudaraku percaya feng shui. Kalau kita bangun rumah, tangganya harus ganjil atau genap misalnya. Sebab kalau ganjil atau genap, kalau genap nanti kita bisa kepleset, nah sebagainya. Kalau kita bangun rumah, hadapnya harus ke barat. Kalau menurut saya, bangun rumah hadapnya ke atas supaya hujan turun dengan lebatnya. Jangan percaya yang namanya ilmu perbintangan. Selalalala mana bintangmu. Bintangmu apa sih? Saya Gemini, artinya apa? Bimbang sana, bimbang sini. Jadi terhadap firman Tuhan pun suka bimbang, saudaraku. Padahal kita berkata, jika engkau bimbang, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Bintang apa? Oh, bintang jodohmu pakai baju kuning. Dia Taurus, suka murus-murus, saudaraku. Apalagi percaya dengan sebuah perdukunan. Ada mbak dukun sedang ngobati pasiennya. Orang percaya tidak percaya yang namanya nasib atau takdir. Saudara ditakdirkan untuk diberkati, ditakdirkan untuk sehat, ditakdirkan untuk mengalami mujizat Allah. Yang setuju katakan amin. Mungkin saudara yang sedang mendengarkan program ini, jemaat dimanapun saudara berada, bila saudara menantikan mujizat Allah dan posisi Anda terpuruk, saudara sedang mengalami butuh pertolongan Tuhan dengan baik. Saudaraku, kita tidak percaya takdir, kita tidak percaya mujizat, tetapi percaya rencana Allah, yaitu rencana kemakmuran, bukan rencana kecelakaan. Amin, 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 amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun hidup kita, saya katakan, didesain oleh Allah. Apapun yang sedang Anda alami, dimanapun saudara berada, hidup kita didesain oleh yang namanya sebuah kemenangan. Katakan, aku akan menang. Katakan sama-sama kemenangan. Mungkin saudara, Pak, tapi we have the big problem. Saya punya persoalan yang besar. Saya baru di PHK. Sudah masalah rumah saya tangga berantakan. Sudah mungkin berkata saya sakit hati, saya sakit cinta, saya mengalami masalah yang berat dalam hidup ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saudara mungkin punya daftar persoalan yang begitu besar. Dan jawaban saya sederhana, saudaraku. Roma 8:37 dikatakan, tetapi Alkitab berkata, Roma 8:37, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin, amin, amin. Katakan sama-sama, katong dikasihi orang, dikasihi Tuhan. Amin. Dikatakan dalam Alkitab, nay, in all this thing we are more than conquer. Saudaraku boleh punya daftar persoalan.
Saudara punya daftar sakit penyakit. Mungkin saudara berkata, pendeta suami saya selingkuh, pendeta istri saya keras kepala, dan banyak hal saudaraku yang sedang kau alami. Mungkin saudara berkata, pendeta anak saya narkoba, anak saya keras kepala tidak bisa diatur, persoalan saya mengalami jalan buntu. Jawaban saya saudara, in all this thing, lebih daripada yang menang. Amin. Jangan berfokus kepada apa yang sedang alami. Fokuslah kepada Tuhan yang hebat dan luar biasa. Amin, 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 amin. Jadi saudara boleh nulis berbagai macam hal. List yang banyak, mungkin berlembar-lembar. Saudaraku, mungkin saudara berkata, Pak pendeta tidak mengalami apa yang saya alami. Dengar, jawaban saya sederhana. In all this thing, we are more than conquerors. Jadi apapun yang terjadi, saudara menjadi lebih daripada pemenang. Artinya apa? Apapun yang terjadi, kemenangan sedang menanti kita. Yang setuju katakan amin. Yang sedang sedih, yang sedang susah, yang sedang tidak ada harapan, dengar baik saudaraku. Dalam semuanya itu akan menjadi lebih daripada pemenang. Artinya apa saudaraku? Apapun yang terjadi, kemenangan sedang menanti kita. Amin, 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 amin. Jadi bukan kekalahan, bukan kegagalan, tapi kemenangan. Katakan sama-sama sekali, kemenangan. Tapi yang kedua, sebesar apapun problem yang kita hadapi, Tuhan sudah menjamin kemenangan atas kita. Katakan sama-sama, kemenangan sudah dijamin. Ya Tuhan, ku percaya, Wahyu percaya, kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. Katakan sama-sama, kemenangan sudah dijamin oleh Tuhan, bukan kekalahan. Yang setuju katakan amin. 1 Korintus 15:57 saya katakan buat saudara firman Tuhan ini. Tetapi syukur bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh kuasa Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau saudara suka studi kata, belajar dari ngutik-ngutik kata yang dalam Alkitab, mengartikan sangat luar biasa, bukan akan, tetapi syukur bagi Allah yang telah memberikan kemenangan, memberikan kepada kita kemenangan karena Kristus. Makanya ketika Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan berkata apa? Sudah selesai. Tetelestai, the end. Persoalannya, masalahnya, kesulitannya, dosanya sudah diselesaikan oleh Tuhan. Artinya apa? Tuhan berkata, sehingga dia berkata, tetapi syukur bagi Allah yang telah. Oleh karena itu saya katakan jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, apapun yang sedang kau hadapi, bersukacitalah, bergembiralah karena Tuhan, karena Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Dan Alkitab saya berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan. Amin, 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 amin. Haleluya. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Kita tinggal menjalani hidup yang sudah diatur oleh Tuhan dan menuju kepada kemenangan. Amin, amin. Langkahmu bukan perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. No. Perjalanan ini menuju kemenangan atas hidup saudara. Amin. Katakan kemenangan, 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 kemenangan. Ada satu persekutuan doa yang saya izinkan beberapa kali saya melayani baik di Surabaya maupun di Bali. Namanya Victory. Kumpulan orang-orang yang menang. Kumpulan orang-orang yang mereka sedang dibawa oleh Tuhan menuju sebuah kemenangan. Amin, amin, amin. Satu saat ketika saya melayani di Surabaya Victory, saya kaget setelah amin. Mereka tidak cari handphone, tidak cari apa saudara. Mereka cari saudaraku make up. Amin saudara, langsung begini. Karena jamahan kuasa Tuhan yang membuat air mata keluar, air liur keluar. Haleluya. Jadi kita tinggal menjalani hidup yang menuju kemenangan. Tapi yang kedua, kemenangan Kristus di atas kayu salib adalah berita buruk bagi iblis, tetapi merupakan berita sukacita bagi kita yang percaya. Marilah, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, sehingga Alkitab berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Satu perkara yang paling penting saja Tuhan selesaikan, yaitu kematian, maut.
pengampunan dosa. Apalagi hal yang lain. Persoalan, masalah, sakit penyakit. Artinya apa saudaraku? Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia sanggup mengubah. Tuhan sanggup mengubahkan dari kekalahan menjadi kemenangan. Amin. Tetapi yang kedua, Dia sanggup mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Kalau hari ini pemirsa dimanapun saudara berada, Anda sedang mengalami kekalahan rasanya, berdoa belum dijawab, pendeta tidak hawel saudara dengar saudara, saudara doa puasa rasanya belum dijawab. Tapi dengar baik Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan sanggup, Tuhan itu ahli-ahlinya mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Amin, 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 amin. Haleluya. Katakan sama-sama, Tuhan saya sanggup mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tetapi yang kedua, kegagalan menjadi keberhasilan. Amin. Katakan sama-sama, bisnis saya berhasil. Hidup saya berhasil. Anak saya berhasil. Seluruh yang saya rencanakan berhasil dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ketika Dia mati di atas kayu salib, Tuhan berkata, sudah selesai. Sehingga Alkitab berkata, tetapi syukur bagi Allah yang telah sudah memberikan kemenangan atas kita. Sekali lagi, jadilah orang percaya yang punya iman dan percaya bahwa Yesus sudah menyelesaikan pertandingan lebih dahulu. Kita tinggal menjalani hidup dan Tuhan adalah sutradara yang baik dan akan berakhir dengan happy ending. Tapi Pak, sepanjang perjalanan proses saya meneteskan air mata. Yes. Tapi akan berakhir dengan sebuah kemenangan. Amin. Saudara bisa belajar bahwa Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Di bagian terakhir khotbah saya, kita buka Amsal 21 ayat yang ke-31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya ulangi lagi, Amsal 21:31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Artinya saudara, kita boleh hebat, kita boleh punya pengalaman, kita boleh punya banyak duit, kita boleh punya segalanya, kita punya ilmu, punya kedudukan dan sebagainya. Saudaraku, penentu kemenangan ada dalam Yesus. Nah, pertanyaannya, Anda di tangan siapa hari ini? Ada beberapa pertanyaan yang penting, saudaraku. Apakah rahasia kemenangan Israel atas Yeriko? Saya ulang. Apakah rahasia kemenangan Israel atas Yeriko? Ada 3 hal. Yang pertama dengan iman. Tetapi yang kedua dengan obedient, ketaatan. Tetapi yang ketiga adalah dengan ketekunan. Amin. Iman, obedient, ketaatan, dan ketekunan. Pertanyaan yang perlu kita bahas tentang kemenangan Israel atas Yeriko. Yang pertama, mengapa Yeriko takut dengan Israel waktu itu? Arti kata Yeriko itu adalah wangi-wangian. Sama dengan identik dengan Kanaan gitu saudaraku. Nah, mengapa Yeriko takut kepada bangsa Israel waktu itu, saudaraku? Saudaraku, padahal Yeriko, saudaraku, dia punya pasukan 40.000. Dia sudah teruji dalam banyak kemenangan yang diraih. Yeriko memiliki kepala pahlawan perang yang handal, memiliki senjata, strategi. Bahkan saudaraku dikatakan juga kalau saudara belajar Alkitab, saudaraku, di bentengnya terdiri memiliki benteng yang kuat, saudaraku, sekitar 4 hektar. Dan di atas bentengnya bisa berjalan 4 kuda secara bersama-sama. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi persoalannya punya senjata hebat, pasukan hebat, sudah terlatih dan semuanya. Kenapa mereka takut kepada Israel waktu itu? Bukan karena Israel, pasukan Israel. Karena apa saudaraku? Karena Yeriko tahu bahwa sudah ada bukti
bahwa Israel menyeberangi sungai Yordan, laut Tiberau dan sungai Yordan. Artinya apa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Mereka tahu bahwa bukan karena pasukan Israel atau kehebatan Israel, tetapi Yeriko tahu, mereka tahu bahwa ada kuasa Tuhan yang menyertai Israel. Ada kuasa Tuhan yang menyertai setiap orang percaya. Oleh karena itu di tengah-tengahnya COVID-19, saudaraku, wajar bila takut. Tetapi kalau berlebihan itu menjadi tidak wajar. Something kalau ketakutannya berlebihan. Kenapa saudaraku? Yeriko tahu bahwa Allah yang menyertai Israel adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia pahlawan yang gagah perkasa. Dia Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, yang Tuhan sekali-kali tidak membiarkan engkau. Hari ini dimanapun sudah berada, sadar atau tidak, believe or not, percaya atau tidak, engkau sedang punya Allah yang punya kuasa yang unlimited power. Kuasanya tidak terbatas. Hari ini mungkin saudaraku, saudara sedang mengalami sakit penyakit di tempat tidur saudara. Saudara mengalami stroke ketika harus berbaring. Saudara harus saudaraku, stimulus, saudara harus terapi. Saudara sedang mungkin hari-hari ini sedang divonis COVID-19. Positif, dan mungkin saudara divonis kanker, tumor dan sebagainya. Saudaraku, don't worry, be happy. Jangan pernah takut karena engkau punya Tuhan, punya kuasanya yang tidak terbatas. Punya Tuhan yang hebat seperti Yeriko memandang bangsa Israel. Dia bisa melihat bukan Israelnya, tetapi lihat siapa yang menyertai dia. Katakan sebelah kiri, sebelah kanan, siapa yang menyertai kamu? Amin, 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 amin. Jadi dia melihat bahwa yang menyertai bangsa Israel adalah Allah yang kuat, gagah perkasa, yang suka mereka umatnya mengalami mujizat Tuhan. Amin. Jangan pernah putus asa hari ini. Ada Tuhan yang kuat yang menopang engkau. Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau, dan aku memegang engkau di tangan kananmu. Bangkit dari kegagalan, bangkit dari ketakutan, bangkit dari apa-apa. Engkau punya Allah yang kuat dan perkasa. Amin, 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 amin. Haleluya. Pertanyaan yang kedua, saudara, siapa yang mengalahkan Yeriko? Jawabannya adalah Tuhan. Dan tugas Israel adalah menjalankan segala peran dengan iman, ketaatan, dan ketekunan. Very simple. Saudara pengen mengalami kemenangan hidup ini. Saudara mengalami perjalanan hidup ini, mengalami kemenangan, kemuliaan. Simple banget. Yang pertama, saudara dikatakan bahwa belajar untuk punya iman. Hidup Kristen bukan melihat tapi karena percaya. Tetapi yang kedua, obedient, ketaatan. Kalau Tuhan A, kita A. Kalau Tuhan B, kita B. Kebanyakan kita berbeda. Kalau Tuhan yes, kita no. Makanya banyak persoalan yang kita jumpai. Haleluya. Jadi saudaraku, bagian bahasa Israel punya iman. Saudaraku, iman, obedient, taat. Saudara lihat perwira di Kapernaum. Perwira yang alami mujizat Allah. Hanya sebuah ketaatan melahirkan mujizat Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya. Saya bersyukur ada kesaksian di Lebanon. Seorang hamba Tuhan. Di tengah-tengahnya mau ibadah, suruh berhenti semua pulang. Kalau tidak salah. Dan betul, mereka terhindar dari marah bahaya. Taat kadang-kala tidak masuk akal. Kita harus menabur dalam keadaan kita kekurangan. Seperti sedang meneteskan air mata dengan kekurangan. Tapi Ishak, ketika dia belajar menabur di tengah-tengah kekurangan. Di tengah-tengahnya paceklik. Dia di Alkitab menyebutkan, tambah hari tambah kaya, dan kian hari kian kaya. Diberkati setiap kita, setiap tangan yang melepas, mempiutangi Tuhan. Amin. Tapi pertanyaan yang selanjutnya adalah, siapa yang bertemu dengan Yosua di dalam Yosua 5 ayat 13-15? Yang pasti yang ketemu Yosua adalah ibu Yosua. Karena Pak Yosua suaminya ibu Yosua, saudaraku. Saudaraku, pada waktu Yosua sedang membersihkan segala sesuatunya, dia melakukan pengamatan, penyelidikan, intervensi, apalagi sedang melakukan pengamatan,
untuk menyusun sebuah strategi untuk mengalahkan Yeriko. Tiba-tiba dia melihat seorang bala tentara Tuhan, panglima bala tentara Tuhan dalam Alkitab menyebutkan. Dan Yosua mendekat kepada orang itu. Hei bro, kamu lawan atau kawan? Lu lawan, beta kawan atau lu kawan? Musuh, saudaraku. Kamu kawan atau lawan? Yosua berkata itu. Ternyata saudaraku, di dalam Yosua 5 ayat 13 sampai 15 disebutkan, ternyata yang ditanya lawan, kawan atau lawan oleh Yosua, dia adalah dikatakan dalam Alkitab, dia adalah bala tentara Tuhan yang disebut dengan utusan Tuhan. Dikatakan adalah dalam bahasa Inggris messenger. Dia adalah malaikat utusan Tuhan. Dan itu berbicara tentang Tuhan sendiri yang datang kepada Yosua. Saudaraku, artinya apa? Siapa yang bertemu dengan Yesus? Sering saya katakan, the Christian not religion. Kekristenan bukan sekedar agama, tetapi kekristenan adalah relationship, perjumpaan dengan Tuhan. Iman Kristen tidak perlu diperdebatkan, sekalipun kita harus memberikan apologet, memberikan jawaban. Tetapi iman Kristen adalah dirasakan. Saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, berarti kuat dan saudara perkasa di dalam Tuhan. Hidup Kristen bukan sekedar saudara ibadah streaming, ibadah apalagi offsite, saudaraku, online atau apa, saudaraku. Tetapi saudaraku, kekristenan adalah perjumpaan dengan Tuhan. Ketika Maria, saudaraku, dia stres ketika Yesus, saudaraku, mati, dikubur, saudaraku. Dia nangis, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Alkitab menyebutkan, Maria berkata, I have seen the Lord. Aku melihat Tuhan. Aku memandang Tuhan. Dan ketika memandang Tuhan, hidup Kristen menjadi indah. Pertanyaannya, selama saudari orang Kristen, apakah saudara berjumpa dengan Tuhan? Esensi of worship adalah saudara berjumpa dengan Tuhan. Amin. Dan Tuhan bisa hadir dimanapun juga berada. Bagi saudara yang sudah bisa beribadah langsung, saudaraku di gereja, puji Tuhan, nikmati ketemu dengan Tuhan. Tetapi yang kedua, kalau engkau saudara masih belum melangkah ke gereja, dengar baik, Tuhan juga bisa hadir di rumah-rumah saudara dan menjamah setiap pribadi. Amin, 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 amin. Haleluya. Jadi Tuhan hadir atas hidup kita. Kemenangan Israel atas Yeriko adalah karena saudaraku, ada bala tentara Tuhan, ada Tuhan sendiri yang membela atas hidup saudara. Amin, 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 amin. Pertanyaan selanjutnya, mengapa harus berjalan dikatakan dalam Alkitab? Mengapa bangsa Israel harus berjalan 6 kali selama 6 hari dan 7 kali pada hari yang ke-7? Mereka berjalan yang pertama 4 km sehari, saudaraku. Kadas, kurap, kata jamur, kolesterol, asam urat akan hilang 4 hari 4 kilo, saudaraku. Namun pada hari yang ke-7, mereka harus berjalan berapa, saudara? Kalau menurut hitung-hitungan matematika, 28 kilometer. Apa maksudnya Tuhan dan mengapa mereka harus berjalan? Ini berbicara masalah obedient, berbicara masalah taat kepada Tuhan. Selain supaya sehat, tidak harus sepedaan, saudaraku. Sepedaan good, main bulu tangkis juga good, tapi jangan lupa komsel, jangan lupa ibadah. Sepedaan juga boleh, tapi jangan lupa ibadah, jangan lupa komsel. Itu akan sehat, tapi jangan jauh-jauh 100 kilo selamat malam, saudaraku. Kenapa bangsa Israel harus berjalan 6 kali dalam 1 hari, 7 kali, yang hari ke-7 adalah 28 kilometer. Tuhan hanya melatih hati bangsa Israel untuk taat. Ketika Abraham sedang menantikan anak tercintanya, putra kesayangannya Ishak. Setelah lahir, Tuhan hanya butuh sebuah obedient ketaatan. Serahkan. Dan Tuhan menyediakan sesuatu. Di balik ketaatan, ada mujizat Allah. Amin, 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 amin. Ketika Yesus taat mati sampai di atas kayu salib, saudara dan saya tidak binasa, surga menjadi bagianmu.
dan kingdom of God ada di tengahmu, dan kau menjadi orang-orang yang berbahagia di muka bumi. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang pertanyaan yang terakhir, mengapa harus bersorak-sorai sebelum tembok Yeriko hancur, saudaraku? Ini sedang melatih saudaraku bagaimana mereka percaya. Yang pertama, mereka sedang disertai oleh Tuhan yang hebat dan dahsyat dan luar biasa. Mereka sobakan nyali mereka, jati diri mereka kuat bahwa mereka punya Tuhan yang perkasa. Tetapi saudaraku, mereka percaya dengan iman bahwa sorak kemenangan itu akan terjadi buat kita. Makanya ketika Paulus dan Silas di penjara, saudaraku, dia tanya, Lus, iya Las, karena akrabnya. Apa yang harus kita lakukan kita di penjara? Mereka nyanyi, saudaraku, dikatakan saudaraku, mereka agaliau, melompat kegirangan, mereka bersorak-sorai, mereka bersuka cita. Saya yakin mereka tidak nyanyi, saudaraku, pulangkan saja aku pada embokku. No. Mereka tidak nyanyi tutu klambi anyar. No. Mereka bukan nyanyi yang lebay-lebay. Tetapi kalau ada lagunya Pendeta Roni, saudaraku, sungai sukacitamu mengalir dalam hatiku. Yes. Mereka menyanyi sukacita, bersorak kegirangan, dan mujizat Allah terjadi. Amin. Hari ini ketika kita terpuruk, mungkin saudara mengalami dalam kegagalan dan kekalahan, mungkin saudara mengalami sakit penyakit yang mungkin dokter berkata engkau harus minum obat seumur hidup. Mungkin saudara berkata tidak ada harapan. Dengar baik, dalam Yesus selalu ada harapan yang pasti buat kita. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang sedang kita alami, saudaraku, apapun yang sedang terjadi buat kita, saya mau bacakan ayat kita buat saudara. Tetapi dalam semuanya itu, katakan sama-sama, dalam semuanya itu, in all this thing, dalam semuanya itu, Alkitab berkata apa? Menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Katakan sama-sama, aku pemenang. Apapun yang terjadi, aku tetap menang. Apapun makanannya, minumnya, teh botol sostro. Apapun persoalannya, Tuhannya Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Tetapi yang kedua dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang telah memberikan kemenangan atas kita. Jadi saudaraku, hidup Kristen, life is a journey yang pertama. Yang kedua, life is a test. Tapi yang ketiga adalah life is a victory. Hidup adalah sebuah kemenangan. Apapun yang sedang saudara hadapi. Mungkin saudara setiap hari meneteskan air mata. Dengar baik. Ada kabar baik, jangan berhenti dalam kegagalan dan tangisan air mata yang tidak ada gunanya. Saya percaya ketika air mata dalam doa itu ditaruh di kirbatnya Tuhan. Tetapi hari ini tiba saatnya untuk bersorak yang perlu mujizat. Tiba saatnya seperti bangsa Israel. Dia tahu dia punya kuasa Allah. Allah yang menyertai bangsa Israel adalah Allah yang hebat dan perkasa. Juga Allah yang menyertai setiap kita dimanapun saudara berada. Amin. Bangkit berdiri bersama dengan saya dan kita berdoa yang perlu mujizat Tuhan. Saya berdoa, letakkan tangan kirimu di dada. Saya akan berdoa buat saudara. Datang kerajaanmu buat setiap kami hari ini. Hidup Kristen bukan didesain untuk kalah, untuk lumpuh, untuk loyo, untuk kalah, untuk gagal, untuk terus menderita sakit penyakit. Tetapi hidup Kristen bersama dengan Yesus, Tuhan menyediakan kemenangan, Tuhan menyediakan sukacita, sehingga kami bisa berkata life a victory, hidup adalah sebuah kemenangan buat kami. Karena firman-Mu berkata dalam semuanya itu, lebih daripada pemenang. Dan Tuhan berkata juga buat kami ketika mati di atas kayu salib, Tuhan berkata bersyukur bagi Allah yang sudah memberikan kesembuhan, yang sudah memberikan kemenangan, yang sudah memberikan sukacita, yang memberikan kelimpahan dan semua anugerah Tuhan yang terbaik. Datang kerajaan-Mu buat mereka semua Tuhan. Jamah satu persatu, hamba-Mu berdoa sebagai hamba Allah. In the name of Jesus, dalam nama Yesus, mujizat Allah terjadi, melanda, menjamah siapapun mereka dimanapun juga berada. Di apartemen mereka, di hotel, di rumah, di toko, di tempat tidur, dimanapun juga berada. Yesus sanggup hadir menjamah mereka. Lawat mereka satu persatu dalam kuasa Tuhan. Dan kami percaya minggu ini adalah minggu mujizat buat kami. Minggu perlindungan buat kami. Dan minggu keberkatan dalam nama Yesus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Shalom, shalom. Tuhan memberkati sampai keturunan ke-7 dan 8 sampai selanjutnya. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kita
masuk dalam perjamuan kudus dan mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan dan untuk meneguhkan firman yang kami dengarkan, kami mengikuti perjamuan kudus. Oleh karena itu, kuduskan seluruh jemaat Tuhan dan hamba-Mu sehingga kami layak mengambil bagian dalam perjamuan ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, siapkan roti perjamuan di tangan kanan, dan sebelumnya saya akan membacakan kebenaran firman yang terdapat di dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu membagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita angkat roti melebihi kepala kita. Percayakah Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada, bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman. Dan persiapkan anggur di tangan kanan Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada, dan saya akan melanjutkan membaca kebenaran firman ini. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Percayakah Bapak, Ibu, Saudara, bahwa cawan yang berisi anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita minum dengan iman. Letakkan cawan dan mengucap syukurlah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami pada kesempatan hari ini. Kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan seluruh jemaat Tuhan, Engkau telah menguduskannya. Dan setiap mereka terus diberkati Tuhan, terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, terus memiliki haus dan lapar akan Tuhan. Dan sekiranya di antara seluruh jemaat Tuhan ada yang sakit, Engkau pulihkan, ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, dan setiap apa yang jemaat berikan pada kesempatan hari ini, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan pembangunan, persembahan diakonia, persembahan misi, dan persembahan khusus lainnya yang dipersiapkan oleh seluruh jemaat, Engkau memberkati setiap tangan yang terulur. Biarlah sorga terbuka dan semua yang terbaik turun memenuhi seluruh kehidupan rumah tangga mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan kalau kesempatan ini kami menikmati anugerah-Mu, maka biarlah terus tambahkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga, setiap keberadaan kami dalam perlindungan Tuhan. Ini harapan kami, ini doa kami, dan berkat Allah Abraham, Ishak, dan Israel memenuhi seluruh kehidupan kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, kami menerima yang terbaik dari sorga. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati sampai selama-lamanya. Amin.